Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk membacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah tak kamu ketahui, ternyata sosok ini terobsesi ke kamu. Tak kamu ketahui, ternyata sosok ini terobsesi ke kamu. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan untuk banyak orang, jadi belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu. Ambil yang positif, buang yang negatif dari video ini, dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke ya. Kita lihat ya, nanti orang baru atau orang lama, kamu lihat saja dari ciri-cirinya dan bagaimana perjalanannya. Jadi kalau belum dialami, mungkin saja orang baru yang nanti akan kamu alami energinya. Others opinion. Teman-teman, kalau Sora lihat ya, orang ini itu orang yang punya banyak kekhawatiran, sebenarnya punya banyak ketakutan ya. Jadi dia itu sedang berusaha untuk bisa punya pendirian sendiri ya. Karena mungkin banget nih ya, sosok ini adalah sosok yang punya banyak pendirian berdasarkan apa kata orang lain ya. Boleh sih mendengarkan apa kata orang lain, tapi kan tidak dijadikan itu yang terutama ya. Jadi perlu ambil sikap juga teman-teman ya. Jadi dia tuh kayak peduli banget apa kata-kata orang lain ya, pendapat orang lain yang bisa membuat energinya jadi overthinking. Namun itu juga menjadi sebuah kendala dalam hubungan mungkin sama kamu yang menjadi isu ya teman-teman. Tapi di sini ada energi twin flame. Jadi jelas kenapa dia terobsesi sama kamu. Di sini ada energi dari twin flame atau api kembar, di mana jiwanya dia itu bisa merasakan kalau kalian terhubung, kalian sudah terkoneksi dan seperti ada jalan takdir sama-sama ya teman-teman ya. Jadi kayak selalu ada energi saling mencari ya. Dia mencari kamu atau kamu mencari dia. Ini ada getaran api asmara dan api kembar yang sangat-sangat kuat ya. Sebelumnya mungkin orang ini tidak menyadari perasaan itu di dalam jiwanya. Cuman semakin kesini dia semakin merasakan perasaan itu ya teman-teman. Dan sebenarnya keinginan dia terdalam, dia ingin bisa memanjakan kamu ya, menyediakan kamu kehidupan yang baik, memanjakan kamu, memberikan apa yang kamu mau gitu ya teman-teman, baik materi ataupun non materi teman-teman ya. Karena memang bahasa cinta dia mungkin memanjakan atau memberikan ya. Dan mungkin saja ada kendala dalam kondisi dan keadaan dia yang tidak memungkinkan untuk dia memberikan itu semua ke kamu pada saat ini teman-teman ya. Jadi ada energi yang dia mungkin tidak merasa cukup baik sama dirinya teman-teman. Dan orang ini punya father wounds ya, luka dari ayah ya. Jadi memang mungkin sekali orang ini kurang menjadi gentleman atau gentlewati karena adanya absen sosok ayah di dalam kehidupan dia. Atau kalaupun ada, ayah itu tidak menjadikan sosok yang benar-benar mungkin bisa dicontoh sama dia. Terus mereka juga mungkin tidak punya kedekatan gitu ya. Sehingga mempengaruhi pola didik dan pola berpikir sebagai seseorang yang dewasa ya. Apalagi kalau khususnya laki-laki teman-teman ya. Itu sangat mungkin sekali mempengaruhi energi maskulinnya. Ketika punya trauma dengan sosok ayah, itu akan punya energi yang bermasalah untuk menjadi maskulin. Dan kalau perempuan biasanya dia punya energi yang challenging ya dengan lawan jenis ya teman-teman. Tapi kenapa sih dia itu dengan keadaan banyak trauma dan sebagainya ya, dia mungkin masih banyak belum dewasa dan sebagainya. Namun kenapa dia terobsesi sama kamu? Karena ternyata dia itu membayangkan, memfantasikan kalau masa depan itu sebenarnya bisa dibangun untuk berkeluarga dengan kamu, untuk punya anak barengan sama kamu. Di sini juga ada yang mendapatkan mimpi-mimpi, fantasi, hayalan ya. Karena mungkin banget dia melihat sosok kamu itu bisa menjadi pendampingnya dalam membangun sebuah rumah tangga ya. Jadi itu yang ada di pikirannya dia. Kenapa dia terobsesi teman-teman sama kamu ya. Tidak bisa lepas dari bayangan itu.
Orang ini juga dulunya mungkin senang banget bermain-main ya dalam pencarian cinta ya teman-teman ya. Jadi mungkin saja orang yang cenderung ada sisi playernya bermain. Tapi ternyata ya teman-teman, sekarang ya dia itu punya energi yang sangat terikat sama kamu. Dan saat ini dia sedang lagi rajin-rajinnya untuk menarik perhatian kamu teman-teman ya. Menarik perhatian kamu. Jadi ini jelas energi dari seseorang yang kalau Sora lihat dia kemungkinan banget melakukan hal-hal yang supaya kamu tuh notice dia atau menganggap dia ya, mungkin posting atau taruh story di sosial media atau di story WhatsApp-nya dan sebagainya untuk menarik kamu untuk berkomentar atau menarik perhatian kamu ya teman-teman. I'm leaving ini adalah seseorang yang bersiap untuk perubahan ya teman-teman ya. Jadi mungkin banget selama ini dia menunda untuk bertumbuh secara pemikiran ya, mungkin ada proses-proses kedewasaan yang belum terjadi, tapi sekarang dia siap untuk jadi sesuatu yang lebih baik teman-teman. Selain ada father wounds, ada mother wounds, sama aja. Jadi kalau tadi ayah, sekarang ibu. Jadi mungkin banget ada yang punya luka dengan ibunya, luka dengan ayahnya, atau luka dengan keduanya menjadi ibu dan ayah gitu ya, bisa salah satu atau keduanya, dan membuat sosok ini menjadi bermasalah dengan energi maskulin atau dengan energi feminim atau energi keduanya, karena mungkin nggak bisa bersikap. Kadang dia feminim, kadang dia maskulin, kadang dia bisa lembut, tapi kadang-kadang dia juga bisa nggak lembut ya, dan sebagainya ya. Jadi mempengaruhi cara berpikirnya dia teman-teman, dan ini sangat mungkin membuat dia trauma ya kalau misalnya mau relationship serius, karena melihat mungkin gambaran orang tuanya pun tidak sebaik yang dia harapkan. Namun sekarang dia itu hilang arah teman-teman ya, tanpa kamu ya. Jadi mungkin banget ya teman-teman, ada situasi di mana saat ini ya kamu sama dia sedang masing-masing, mungkin nggak ada komunikasi, atau dia mengamati kamu dari kejauhan karena dia berusaha mengambil perhatian kamu teman-teman. Namun dia hilang arah tanpa adanya kehadiran kamu ya, feeling lost teman-teman. Dan dia sangat merindukan kehadiran kamu, karena dia bisa melihat di dalam masa depannya dia bisa membayangkan ada kamu di masa depannya ya. Kamu yang akan nemenin dia, akan bisa mengerti dia, memahami dia, membangun rumah tangga dengan dia teman-teman. Dan sekarang dia baru menyadari ternyata sesimpel atau semudah atau sesederhana dia sebenarnya sangat-sangat menginginkan kamu. Jadi kalau sekarang dia rajin stalking kamu, itu adalah karena dia punya energi, dia sedang sangat menginginkan kamu, menginginkan kalian supaya bisa sama-sama ya. Sebentar. Oke, kita lanjutkan. Dan kenapa sih dia itu masih sangat terobsesi sama kamu? Karena beberapa dari kalian sudah ngeblok dia, menghindari dia. Sedangkan dianya mungkin masih sayang, masih suka, dia juga masih pengen terkoneksi, dia merasa banyak banget yang pengen dia sampaikan ke kamu teman-teman. Karena orang ini masih penasaran sama kamu ya. Kayak dia masih pengen tahu kamu, pengen tahu perasaan kamu, dan kayak dia itu ya nggak mau sendirian, nggak mau single gitu ya. Dan dia tidak mau masuk ke dalam relationship kalau bukan kamu teman-teman ya. Dan ada energi jealousy. Jadi orang ini jelas nih cemburu sama kamu ya. Dia sekarang sendiri, apapun kondisinya ya, dia sekarang sendiri ya. Sedangkan mungkin dia melihat kamu itu sudah mulai move on, meninggalkan dia, dan dia tuh jadinya cemburu teman-teman ya. Dan mungkin banget kamu lagi dekat sama orang yang baru, dan dia tidak siap kalau kamu harus meninggalkan dia, dan lagi kecemburuan ya. Dan banyak hal-hal yang sepertinya belum kelar di antara kalian. Jadi ada urusan yang belum kelar, ada unfinished business yang menjadi satu Sora bilangnya ya, ganjelan ya, atau ganjalan dalam hubungan ini ya teman-teman ya. Dan dia itu masih sangat terobsesi
Karena kamu tuh masih selalu terbayang-bayang di dalam pikirannya dan angannya dia ya. Orang ini tuh masih berfantasi soal kamu. Obsesi banget. Jadi mungkin banget ya mantauin kamu, masih nyimpenin foto-foto kamu, video yang ada kamunya sambil berfantasi soal kamu ya. Kamu jadi inspirasi dia dan menjadi energi yang sangat bergairah bagi seksualitasnya dia, teman-teman ya. Tapi kita lihat ya, ada apa? Kenapa kamu memblok dia ya, teman-teman? Satu, karena kamu mungkin merasa sudah capek untuk mengalami masalah komunikasi sama dia ya, teman-teman ya. Karena mungkin banget dia bisa hilang-hilangan, dia bisa tidak konsisten dalam berkomunikasi sama kamu. Kamu harus selalu menunggu dalam ketidakpastian gitu ya. Intinya ada masalah dalam berkomunikasi dan dia sulit sebelumnya mungkin diajak bicara, teman-teman ya. Dan ada beberapa dari kalian berdiri dengan seseorang yang narsis ya. Narsis, merasa dirinya benar, merasa dirinya oke. Dia juga kayak seperti ada love bombing di awal. Love bombing tuh kayak baik-baikin kamu di awal tapi lalu mendingin. Atau usahanya tuh seperti berubah gitu ya sepanjang perjalanan, teman-teman. Dan di sini banyak sekali ya perasaan kamu yang merasa tersakiti dengan perilaku dia atau perkataan dia. Ada heartbroken ya, teman-teman. Oke? Dan karena mungkin banget orang ini tidak stabil, selalu berjarak sama kamu, bisa saja ada on off sama kamu, teman-teman ya. Makanya itu membuat kamu terluka. Ya udahlah, daripada toh kita juga bicara lagi nggak tahu mau kemana, nggak tahu mau ngapain, makanya kamu ngeblok dia. Tuh. Karena kamu cuma ada beberapa dari kalian yang membalas apa yang dia lakukan ya. Oke, jadi mungkin dia tuh cenderung ngindar kalau ada masalah ya, atau ngabain kamu, cuekin kamu, ada yang ngeblocking kamu ya, udah kamu blok balik gitu ya. Karena ada ketidakdewasaan, kalau ada apa-apa menunda-nunda menyelesaikan ya. Dan ingat ya, kalau namanya alasan, kamu bisa dapat satu, bisa dapat dua, bisa dapat semua ya. Di sini juga ada energi options ya. Jadi mungkin banget kamu di sini kecewa. Karena dia mungkin menjadikan kamu sebagai pilihan. Kamu bukan yang terutama. Itu membawa kekecewaan sendiri buat kamu. Itu ya, teman-teman. Itu yang terjadi. Tapi secara perasaan dia sangat-sangat berfantasi soal kamu. Ternyata belum bisa melupakan gitu ya. Dan ternyata sekarang dia yang tersakiti ketika kamu membalas semua yang dia lakukan ke kamu. Sekarang dia yang sakit ketika harus kehilangan kamu. Dia berharap kamu masih mau memberikan dia kesempatan. Dia mau jelasin, dia mau bicara sama kamu, perasaannya dia ya. Karena dia juga pengen minta maaf, teman-teman. Dia terobsesi, pengen minta maaf atas kesalahan dia sama kamu, ya. Banyak kesalahan di sini yang membuat dia merasa kecewa. I'm sorry ya, ada energi kecewa, ada energi luka gitu ya. Karena dia ngerasa nyesel ya atas apa yang sudah terjadi, teman-teman. Karena kamu sebenarnya sangat-sangat spesial buat dia loh. Kamu tuh koneksi sama kamu istimewa, terus habis itu rindu sama kamu istimewa. Kamu juga sangat memperlakukan dia dengan istimewa gitu ya. Dan dia itu masih terikat sama kamu ya. Walaupun kalian mungkin sudah kamu anggap putus, dia ternyata masih terikat sama kamu. Dia minta maaf, dia pernah ghosting kamu, pernah ngilang dari kamu begitu saja ya, teman-teman ya. Dan kenapa masih terobsesi sama kamu? Karena kamu selalu menjadi seperti rumah buat dia, teman-teman ya. Seperti rumah buat dia, ya teman-teman. Dan sakit ketika tidak ada kamu. Dia kangen sama kamu. Kamu adalah rumahnya, tempat dia merasa aman dan nyaman, ya. Dan dia sangat berharap untuk bisa menyembuhkan atau memulihkan hubungan di antara kalian, ya teman-teman. Karena dia merasa secara energi kalian itu masih terikat ya, walaupun ada yang lain ya, kamu punya pilihan lain, dia punya pilihan lain, dia merasa secara energi masih sangat terikat sama kamu. Yang kamu tahu ternyata terobsesi ke kamu. Yang pertama, koneksi kalian dari awal kenal tuh sudah sangat-sangat dikenali ya, jadi familiar. Jadi di sini ada energi deja vu ya, jadi makanya dia lepasin kamu juga susah ya.
Karena ada energi soulmate atau energi belahan jiwa yang dia rasakan sama kamu kuat, makanya mantauin kamu terus, obsesi sama kamu. Ya. Dan dia itu ingin berharap jiwa kalian bisa saling bersatu, jiwa kalian bisa saling mengisi gitu ya, karena secara hati dan perasaan dia merasa kalian terhubung. Tuh, aku tuh ternyata menyadari aku tuh nggak butuh sayang atau perhatian dari orang lain, karena ternyata yang paling aku butuhkan dari kamu ya, karena ada koneksi istimewa tadi. Aku tuh kepingin banget ya, aku nggak rela kalau seandainya kamu harus sama yang lain. Aku malah berharap aku bisa buat mantan kamu cemburu dengan adanya aku dalam kehidupan kamu. Dia bilang sama orang-orang betapa kamu itu luar biasa ya, kamu tuh udah tolong dia, bantu dia, sayangin dia banget ya. Dan dia masih sangat-sangat terpukau sama energi keindahan kamu, kegantengan kamu, kecantikan kamu. Dan cuman kamu yang bisa membuat dia merasa nyaman, merasa aman, merasa disayangi, merasa dicintai. Ada vibrasi energi yang sangat kuat di sini. Dan dia tuh masih terbayang-bayang mata kamu loh. Mata kamu itu kayak bisa membius, mata kamu indah ya. Mata kamu yang paling dia suka. Dan dia menyadari kalian punya koneksi yang sangat-sangat kuat. Connection we have. Dan dia menyadari kamu tuh sangat-sangat berarti dan dia tidak mau kehilangan kamu. Ini orang yang terobsesi karena tahu dia nggak mau kehilangan kamu, teman-teman ya. Dia sedang bersiap untuk mengambil langkah segera. Jadi orang ini memang ya mencari celah untuk bergerak ke kamu. Karena aku berharap kita pada saat ini pun bisa sama-sama. Jadi ini jelas ya, energi dari seseorang yang pingin bisa sama-sama. Ya, I wish we are together now. Ya, karena memang dia sedang mempersiapkan dan sedang merencanakan masa depan sama kamu, teman-teman ya. Dan dia merasa hari demi hari koneksi di antara kalian itu semakin menguat, ya, semakin menguat. Apa yang akan terjadi selanjutnya dalam hubungan ini? Teman-teman, orang ini pernah menjadi seseorang yang menghadirkan orang lain ya, kalau Sora lihat ya. Namun pada akhirnya, kok ribet banget aku ngomongnya. Ternyata bertemu yang cuma pemegang kunci di hatinya ya kamu. Karena kalian itu memang ada energi cocok sama-sama, ya ada kecocokan. Kalian punya karmic relationship memang. Ya, kalian punya banyak proses pembelajaran relationship yang tidak akan mudah ya, tapi penuh dengan pembelajaran. Jadi kamu ketemu sama dia banyak belajar, dia ketemu sama kamu banyak belajar, teman-teman ya. Itu namanya karmic relationship, banyak trigger tapi banyak pembelajaran juga. Dia menginginkan kebahagiaan teman-teman sama kamu ya. Dia ingin bahagia ya teman-teman, dan dia ingin hubungan yang stabil. Tapi Sora, layakkah orang ini diberikan kesempatan? Teman-teman, orang ini sangat-sangat serius ya dalam memperjuangkan dan tidak merelakan kamu untuk orang yang lain. Dan ada energi air mata di sini. Jadi jelas ya, kalau udah ngomongin air mata, ya kamu bisa lihat nanti dengan sendirinya air mata orang ini tulus apa enggak. Karena memang orang ini kenapa jadi sebegini obsesi dan kepingin memperjuangkan kamu? Karena memang mendapatkan energi. Secara mimpi dia banyak dapat petunjuk soal kamu, teman-teman. Ya, terkoneksi soal kamu karena memang kamu yang terbaik buat dia. Nah, petunjuk dari mimpi inilah yang membuat dia meyakini kalau memang harus kamu yang jadi miliknya dia dan harus kamu yang diusahakan, teman-teman. Dan salah satunya dia juga berfokus sama finansial. Dia mengharapkan untuk bisa menyediakan finansial untuk kamu yang terbaik ya, teman-teman. Tuh, orang ini punya niat membangun lagi relationship, teman-teman. Memang tidak mudah ya, nggak segampang itu. Cuman ada satu niatan kalau dia ingin memperbaiki dan persisten untuk berusaha memperbaiki hubungan di antara kalian ya.
Nasihat buat kamu, teman-teman, kamu mungkin boleh ya diskusi sama teman kamu, ngomong sama orang-orang di sekitar kamu, lingkungan kamu, teman dekat kamu, keluarga kamu. Ya, khususnya kalau misalnya laki-laki sesama laki-laki, perempuan ke sesama perempuan, tanya pendapat mereka seperti apa, masukannya seperti apa, ya. Itu aja sebelum kamu ambil keputusan. Karena kalau sholat di sini energi bersatunya ya sebenarnya kuat ya. Karena gimana pun juga ternyata kamu juga sebenarnya masih punya perasaan sayang, you're my favorite, karena kamu sangat-sangat suka sama orang ini sebelumnya ya. Walaupun dalam hati kamu udah kecewa gitu loh ya. Jadi bolehlah kamu diskusi dan ambil keputusan setelah itu. Tapi niat orang ini jelas dan bulat ya. Teman-teman, sekali lagi suara promo saat video ini dibuat ya, masih ada gelangnya. Ini adalah gelang keberuntungan ikan untuk menarik energi positif, materialisasi, menarik energi rezeki, membantu kamu untuk lebih ceria, lebih bersemangat, lebih antusias dalam bekerja, mencari rezeki teman-teman ya. Gelang keberuntungan ikan ini import, batunya sunstone atau batu matahari ya. Silahkan dibeli, harganya 255.000. Kalau beli di Instagram atau di Tokopedia 275.000. Saat ini stoknya kurang dari 10. Kayaknya cuma sisa 7 atau 8 gitu ya. Jadi silahkan dibeli selagi masih ada. Karena nanti kalau udah nggak ada baru dicariin, aku tidak bisa terima PO cuma 1 atau 2 buah ya teman-temannya. Nanti belinya mesti banyak. Salah satu bestseller karena setiap yang Sora jual di Sora Tarot selalu dipikirkan dari segi desainnya, batunya seperti apa, dan fungsinya ya. Terima kasih teman-teman sudah selalu belanja dan mendukung ya. Barangnya bagus kok, kalau lihat hasil lebih bagus lagi. Kalau nggak mungkin sampai sisa cuman sedikit aja ya. Yang sudah pakai boleh tuliskan pengalamannya di bawah bagaimana memakainya. Taurus, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Cancer, dan Sagittarius. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Namun teman-teman, Sora tetap harus ingetin bahwa itu gelangnya adalah bukan susuk ataupun jimatan ya teman-teman. Kamu tetap harus berusaha yang terbaik ya, masa nggak kerja. Untuk teman-teman yang kepingin tahu perjalanan 2025-nya naik turun atau bagaimana potensinya, pada potensi untuk bisa sakit atau justru ketemu sama jodohnya atau gimana, silahkan di Instagram Sora @sora_tarot. Oke? Baca bazi atau kamu ingin belajar baca kartu juga boleh, silahkan kalau mau belajar sama Sora ya. OHW, ZM, DPN, XC, ada yang masih menjadi rahasia, ini masih menjadi rahasia. VE, SOW, 1, 2, 3 paus. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu, dan terima kasih atas dukungannya. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora Tarot.